Terima kasih Anda masih bersama kami, Mbak Nadia. Ini kan kalau melihat skema pemberian vaksinasi COVID-19 oleh pemerintah itu kan awalnya tenaga kesehatan lebih dulu, tokoh agama, tenaga pendidik, aparatur pemerintah, peserta BPJS, masyarakat berusia 18 hingga 59 tahun. Di luar masyarakat ini juga usianya juga terbatas begitu ya, 18 hingga 59 tahun. Ketika sudah ada emergency use authorization untuk vaksinasi terhadap lansia, kira-kira skema ini akan berubah atau tidak? Iya, tentunya seperti tadi Pak Menteri Kesehatan menjelaskan pada press conference beliau ya. Jadi sesuai dengan setelah keluarnya izin penggunaan untuk lansia ini pada vaksin CoronaVac, besok pagi kita sudah memulai memberikan vaksinasi ini kepada petugas kesehatan di atas usia 60 tahun. Jadi mengiringi tentunya tadi. Nanti kalau petugas pelayanan publik juga begitu. Nanti petugas pelayanan publik termasuk usia, berarti sekarang adalah di atas 18 tahun. Jadi tidak ada batas atasnya sampai dengan di atas 18 tahun. Itu kalau untuk tenaga kesehatan, jelas mereka memang harus didahulukan. Tapi bagaimana dengan warga yang bukan tenaga kesehatan, kemudian tidak masuk dalam aparatur pemerintahan, tapi berusia antara 60 sampai dengan 70 tahun? Akan mendapatkan juga, Mbak Sofi. Jadi nanti setelah ini kan timeline-nya seperti apa? Masih sama, jadi sesuai dengan bulan April setelah kita menyelesaikan vaksinasi untuk petugas pemberi pelayanan publik, kita akan langsung masuk kepada masyarakat, termasuk memberikan vaksinasi kepada usia di atas 18 tahun. Artinya seluruh lansia akan masuk di dalam kategori ini. Karena di beberapa negara lain yang menggunakan merek vaksinasi lain, ini sama sekali tidak untuk membanding-bandingkan ya. Tapi ketika ada yang menggunakan Pfizer, ada yang menggunakan Moderna, beberapa negara itu justru yang diprioritaskan setelah tenaga kesehatan adalah lansianya terlebih dahulu. Apakah kita juga akan melakukan seperti itu karena lansia ini termasuk yang paling rawan untuk mengalami perburukan hingga meninggal akibat COVID? Ya, ini seiring ya, Pak Sofia. Memang kemarin kita ada skema bahwa setelah petugas kesehatan, kemudian pemberi pelayanan publik, kemudian seluruh lansia. Nah, memang seluruh lansia itu kan antara April dengan Maret mulainya, kurang lebih sama. Tapi tentunya kita harus melihat lagi sesuai dengan kebutuhan vaksin, dan ini akan kita mulai bersamaan dengan masyarakat lainnya. Jadi kita tidak menyelesaikan dulu untuk lansia, baru kemudian masuk ke masyarakat lainnya. Tapi nanti setelah petugas pelayanan publik plus usia di atas 60 tahun, langsung kita masuk ke masyarakat plus di atas usia 60 tahun. Pak Diki, minta komentar Anda dong kalau dengan skema ini setelah tenaga kesehatan, aparat publik begitu, langsung kemudian seluruh warga masyarakat tidak dibedakan usianya, kira-kira apa yang catatan apa yang Anda punya soal ini? Kalau boleh saya usul, Mbak Nadia, untuk pemerintah kemarin juga saya sampaikan ke Rakor PMK ya. Jadi kita lihat berbasis public health intervention itu. Jadi saya sarankan memang ke lansia dulu, ya. Terutama juga kalau mau misalnya ditambah penduduk, ya penduduk yang memang saat ini epicenter kita kan ada di Jawa nih. Kalau mau misalnya Pak Luhut tuh udah waktu diskusi kan bilang Jabodetabek. Oke, itu bagus itu. Artinya gini, kita harus concern pada situasi intervensi public health-nya dan juga status epidemi atau data epidemiologi di epicenter. Ini yang artinya kita lebih fokus pada menurunkan morbiditas dan mortalitas. Dan mencari siapa yang berkontribusi dalam morbiditas mortalitas itu yang kita tahu ya memang lansia banyaknya. Ataupun kelompok yang tadi sebetulnya Mbak Sofi sudah sedikit menyinggung, walaupun usia antara 18 katakanlah 59 tahun, kalau dia komorbid ya itu dia akan berkontribusi. Sehingga itu yang juga harapannya bisa diproteksi, khususnya di epicenter ini, di Jabodetabek misalnya. Ini nanti semoga jadi bahan pertimbangan juga di Kemenkes. Pastikan ini masih terus berproses ya Mbak Nadia ya. Tapi begini, betul. Pak Diki, kalau secara ilmu epidemiologi, secara ilmu kesehatan juga ketika lansia sudah bisa divaksinasi, walaupun nanti mungkin tidak semuanya, kira-kira kaitannya, implikasinya terhadap upaya Indonesia mencapai herd immunity akan seperti apa? Kalau bicara herd immunity memang agak panjang, tapi ya bisa 3-4 tahun, Mbak Sofi. Tapi yang kita dalam fase terutama jangka pendek menengah ini,
adalah menurunkan itu morbiditas, ada kesakitan dan kematian yang banyak dikontribusi sekali lagi dari lansia. Jadi output tercepat yang kita harapkan dari pemberian vaksinasi pada lansia ini adalah mencegah angka kesakitan dari kelompok ini sebetulnya, dan tentu kematian. Dan kalau saya tidak salah mendengar dari Persi sendiri menyampaikan bahwa hunian yang di rumah sakit umumnya memang kelompok ini. Betul. Jadi kita harus benar-benar fokus pada usia lansia ini untuk setelah tadi yang disampaikan target tenaga kesehatan itu dicapai. Karena bagaimanapun salah satu bukti bahwa kita berhasil mengendalikan pandemi kalau bisa menekan semaksimal mungkin jumlah kematian akibat COVID-19 ini ya. Kita sudah sampai di angka 20.000 sekian begitu. Pak Diki Budiman terima kasih. Mbak Nadia juga terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Kami doakan sukses untuk vaksinasi terhadap lansia. Saya termasuk seorang anak yang menunggu-nunggu kapan ibu saya, ayah saya bisa divaksinasi. Ini tentu jadi kabar gembira untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi, sampai ketemu. Sehat terus.